Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Desilatu. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh dosen pengampu Profesor Dr. Nofrianti Jafri, SPDI, MPDI, dengan judul Hakikat Agama Islam dan Sejarah Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian agama Islam. Islam menurut makna yang umum adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang disyariatkan oleh Rasulnya, sejak Allah Subhanahu wa taala disembah dan oleh hambanya dan syariatnya sampai datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, Islam dengan makna yang umum ini mencakup syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam berupa hidayah dan kebenaran. Demikian pula mencakup syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang imam yang hanif, dan juga syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang banyak yang menunjukkan bahwa syariat-syariat sebelumnya itu adalah berserah diri atau berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Islam menurut makna yang khusus adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghapus semua agama atau syariat sebelumnya. Bagian kedua atau B, pengertian sejarah Islam. Yang pertama, pengertian sejarah. Pengertian sejarah secara etimologi berasal dari kata Arab sajarah, artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, peristilahan sejarah disebut history yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia yang bersifat kronologis. Sementara itu, pengetahuan serupa yang tidak kronologis diistilahkan dengan chain. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sejarah itu adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang tersusun secara kronologis. Selanjutnya ada pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan dalam bahasa Arab adalah al-sakafah, tetapi di Indonesia masih banyak orang yang mensinonimkan dua kata kebudayaan. Arab al-sakafah, Inggris kultur, dan peradaban Arab al-hadara, Inggris civilization. Dalam ilmu antropologi sekarang kedua istilah itu dibedakan. Dan menurut Koyen Jaraningrat, kebudayaan paling tidak mempunyai 3 wujud. Wujud pertama adalah wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas berpola dari manusia dalam masyarakat, dan wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. Selanjutnya ada makna Islam. Islam yang diturunkan di Jazirah Arab telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang menjadi bangsa yang maju dan berperadaban. Ia sangat cepat bergerak dan mengembangkan dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Bahkan, kemajuan bangsa Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. Islam memang berbeda dengan agama lain. Islam bukan kebudayaan, akan tetapi menimbulkan kebudayaan. Kebudayaan yang ditimbulkannya dinamakan kebudayaan atau peradaban Islam. Landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam, terutama wujud idealnya. Sementara landasan kebudayaan Islam adalah agama Islam. Jadi agama Islam melahirkan kebudayaan. Kalau kebudayaan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, maka agama Islam adalah adalah wahyu dari Tuhan. Penulis Barat yang mengidentikan kebudayaan dan peradaban Islam dengan kebudayaan dan peradaban Arab. Untuk masa periode klasik, pendapat itu mungkin dapat dibenarkan karena pada masa itu pusat pemerintahan hanya satu dan untuk beberapa abad sangat kuat. Peranan bangsa Arab di dalamnya sangat dominan. Semua wilayah kekuasaan Islam menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi. Selanjutnya ada hakikat agama Islam. Hakikat tentang agama Islam, agama yang dengan bangga kita menisbatkan diri kepadanya, berdakwah kepadanya, dan berkumpul karenanya. Dialah agama Islam.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Nah, ayat ini merupakan dustur atau undang-undang dasar bagi setiap muslim dan merupakan syariat yang paling agung. Islam adalah agama Allah, agama yang hak, agama yang diterima, dan agama penutup. Selanjutnya ada sejarah Islam. Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang sangat mundur. Kebanyakan orang Arab adalah penyembah berhala dan merupakan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Mekah ketika itu merupakan tempat suci bagi bangsa Arab karena di tempat tersebut terdapat berhala-berhala agama mereka dan juga terdapat sumur Zam-Zam, dan yang paling penting adalah terdapat Ka'bah. Berikutnya adalah kehalifaan. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 khalifah bergantian memerintah negara Islam. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memerintah pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memerintah pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Selanjutnya ada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang memerintah pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Dan yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang memerintah pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Para pemimpin ini digelari para Khalifah Rasyidin atau yang terbimbing dalam Islam Sunni. Mereka lah yang mengawal tahap awal penaklukan Islam terus hingga ke Persia, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Nah, selanjutnya itu ada tentang dinasti Umayyah, yang namanya itu diambil dari Umayyah bin Abdul Syam, kakek buyut Khalifah Umayyah pertama, yang memerintah pada tahun 661 sampai 751 Masehi. Meskipun keluarga Umayyah itu berasal dari kota Mekah, tetapi ibu kota negara adalah Damaskus. Setelah meninggalnya Abdurrahman bin Abi Bakar pada 666 Masehi, Muawiyah bin Abu Sufyan memperkukuh kekuasaannya. Muawiyah memindahkan ibu kotanya dari Damaskus ke Madinah, yang membawa perubahan besar terhadap negara Islam. Nah, di waktu kemudian, pemindahan khalifah dari Damaskus ke Baghdad itu menandai naiknya tahta satu keluarga baru. Nah, selanjutnya Kekhalifaan Abbasiyah. Kekhalifaan Abbasiyah itu atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifaan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261 Masehi. Kekhalifaan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifaan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah juga merujuk kepada keturunan dari paman yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dan yang terakhir adalah Islam di Indonesia. Selain perkembangan sejarah Islam di Arab, ada juga sejarah Islam di Indonesia yang telah dikenal di Indonesia pada abad pertama atau Hijriah atau 7 Masehi. Nah, meskipun dalam frekuensi yang tidak terlalu besar, hanya melalui perdagangan dengan para pedagang muslim yang berlayar ke Indonesia untuk beberapa waktu, pengenalan Islam lebih intensif, khususnya di Semenanjung Melayu dan Nusantara, karena para pedagang itu pertama masuknya itu di Semenanjung Melayu dan Nusantara. Yang berlangsung beberapa abad kemudian, agama Islam pertama masuk ke Indonesia melalui proses perdagangan, pendidikan, dan lain-lain. Dan tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia itu adalah Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Derajat, dan yang terakhir adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Baik, terima kasih. Sampai sini video yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi saya tentang hakikat agama Islam dan sejarah Islam. Saya akhiri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.